itu saya memualafin seorang pendeta. Dia kemungkinan cari jiwa, karena orang-orang yang tak lihat itu orang yang imannya lemah. Dia mau menceramain saya dengerin aja. Akhirnya saya balik. Bapak sudah mengetahui kebenaran tapi masih mau menyesatkan banyak umat. Loh, Mas kok bilang gitu? Bapak percuma ngasih khotbah saya sebab maaf kata, saya dulu seorang Nasrani. Hanya ada satu syarat. Ketemukan perkataan Yesus sendiri di dalam kitabmu yang mengatakan, Yesus berkata, akulah Allahmu, sembahlah aku. Aku baru balik. Tapi kalau tidak ada, aku tetap di Islam. Saya sampai diusir dari rumah. Dibikinin rumah dari triplek di kebun. Berapa gereja yang ditolak oleh yang nolak Bapak? Gereja Bethel. 1. Pantikosta. 2. Katolik. 3. Terus pokoknya ada 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Ngaji Cerdas. Insya Allah mencerdaskan umat. Bagi mereka yang mau berpikir, insya Allah. Sahabat Ngaji Cerdas, seperti biasa saya akan ngobrol-ngobrol dan bincang-bincang lagi dengan narasumber yang tentunya insya Allah ini sangat menginspirasi ya. Beliau mempelajari atau mendalami Alkitabnya sendiri, ya. Bible lah. Di situ beliau malah menemukan kejanggalan, kemudian beliau mempelajari lebih dalam lagi dan akhirnya beliau mendapatkan hidayah Islam. Bagaimana ceritanya? Kita langsung saja ngobrol-ngobrol dengan Pak Muhammad Yusak Budi Santoso. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Sehat terus ya Pak ya. Pak, ini sahabat Ngaji Cerdas pengen kenal lebih dalam nih dengan Pak Yusak nih. Bagaimana prosesnya, lalu tantangannya, lalu tadi ada diusir katanya ya. Kemudian banyak hal lain ya yang mesti diceritakan. Mudah-mudahan Pak nanti kisah Bapak bisa menginspirasi bagi kaum muslimin di luar sana maupun umat-umat yang lain ya yang menonton video ini juga bisa mengambil hikmahnya. Sahabat Ngaji Cerdas, sebelum kita mulai berdiskusi, hidayah di ujung jempol. Silakan sahabat Ngaji Cerdas subscribe channelnya, kemudian juga bisa bagikan link video ini gitu. Silakan Pak, perkenalkan dirinya, latar belakang Bapak seperti apa ke sahabat Ngaji Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Muhammad Yusak Budi Santoso, yang dulu saya beragama Nasrani dan sekarang saya sudah dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa taala dan saya dikasih kemudahan saat ini. Baik Pak, singkat Bapak cerita masuk Islam itu seperti apa? Bapak jadi seorang mualaf itu seperti apa? Singkat saja Pak. Saya menjadi mualaf itu ya sepertinya ya di mana ya? Kayak enak gitu. Enak. Kayak makanan aja enak Pak. Ya. Terus saya sering setiap malam, kalau menurut Nasrani, kamu harus sering berdoa tiap malam, sudah dilakuin tetap aja. Dan setelah menjalani mualaf, ya setelah menjalani mualaf saya setiap ada kesusahan, hanya cuma ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, berdoa, rezeki datang di segala arah. Itu semuanya datang, hanya dari tangan Allah Subhanahu wa taala. Lah, Bapak sebelum tadi ya, kita balik lagi ke latar belakang Bapak dulu nih ya. Sebelum kita proses setelah menjadi seorang mualaf. Sebelum jadi seorang mualaf, Bapak agamanya apa? Nasrani. Ya. Gerejanya Gereja Bethel. Gereja Bethel Indonesia ya. Indonesia. Oke. Seaktif apa Bapak di gereja? Saya dulu pernah dipegangin jadi ketua remaja. Jadi ketua remaja untuk membina remaja-remaja di gereja. Tuh. Nah, karena di situ saya juga
kebanyakan jadi kurang di ketua remaja itu kurang aktif. Tuh. Kenapa kurang aktifnya? Sebab apa? Saya lihat-lihat itu di remaja gereja itu saling bersaing. Saling bersaing ingin mendudukin. Kalau ada teman yang diangkat, dia selalu iri. Itu. Kan kalau saya itu di remaja kan mungkin udah lama. Ya kan? Ketua remaja, saya mau diganti silahkan. Tapi kebanyakan ada yang mau, ada yang enggak. Akhirnya saya ke pendeta bilang, daripada di remaja ada pertengkaran, perdebatan, lebih baik saya mundur. Tapi pendeta tetap nggak usah, kamu tetap maju aja Mas Yusak. Hai, berarti ada dinamika ya di dalam gereja ya. Baik. Tapi berarti Bapak termasuk yang aktif begitu ya di gereja. Pernah ngajak orang Muslim nggak masuk ke gereja? Nggak pernah. Berarti hanya jemaat dan aktif di situ ya. Baik. Lalu Bapak bisa bersinggungan dengan agama Islam itu di mana? Titiknya tuh di mana? Titiknya sewaktu saya pulang dari gereja. Saya pulang di situ dari gereja ngelewatin sebuah masjid. Saya cerita ya. Setelah itu ada seorang Muslim mengatakan orang Kristen itu bodoh. Kok bisa tiba-tiba ngomong begitu? Gimana ceritanya? Makanya saya cuma saya nggak jawab. Saya cuma apa yang menjadi kebodohan orang Kristen. Nah, saya pulang tetap saya sapa bapak-bapak. Pak, baru pulang ya Mas Yusak? Iya, saya baru pulang dari gereja. Oh ya udah, saya pulang. Habis itu saya habis belajar saya tidur, malam saya berdoa. Habis berdoa itu kayak ada bisikan. Dia berkata, orang Kristen itu mungkin bayang-bayangan dari tadi omongan orang Bapak tadi ya mungkin ya? Bukan. Kebayang-bayang, enggak? Enggak, dari suara itu. Ada bisikan? Iya, ada bisikan sendiri. Orang Kristen itu. Lah, saya tanya, dari mana? Itu ada penjelasan langsung. Karena apa yang saya ciptakan itu dinyatakan sebagai Allah. Sebagai Tuhan. Itu dari mana? Tuh. Saya balik tanya. Lah, itu sih dari mana? Nah, gituin. Itu mimpi atau apa, Pak? Enggak. Salah berdoa. Berdoa. Mungkin karena saking konsentrasinya jadi ada imajiner ya, pertanyaan imajiner, jadi Bapak seolah-olah ngobrol berdua padahal imajiner aja ya. Lanjut. Terus akhirnya dia ngasih tahu. Kalau kamu kepengin tahu siapa itu nabi apa rasul, buka di kitabmu aja lah. Itu. Baru habis itu kitab. Saya buka kitab. Tuh. Terus saya bertanya lagi, kitab apa yang saya buka? Udah cari. Itu saya cari. Pas satu kali buka, itulah yang saya pegang. Bible tuh? Iya, di Bible. Apa tuh? Di kitab Korintus, itu dikatakan 3 kali. Di kitab Korintus pasal 15 ayat 3. Itu mengatakan, Yesus berkata, aku datang ke dunia ini bukan atas kehendakku sendiri, melainkan aku diutus Allahku, sembahlah Allahku. Dari kata-kata diutus itu, saya langsung pegang. Ya Om, inilah kebenaranmu, kenapa engkau sembunyikan? Ternyata Yesus bukan Allah, tetapi seorang Rasul. Saya bilang. Makanya dari situ, saya setiap di gereja, kalau ada pendeta mengatakan Yesus itu Allah, saya tentang. Saya tentang habis-habisan. Akhirnya apa? Saya diusir. Dari gereja Bethel. Saya keluar, pindah ke Pantikosta. Pantikosta diusir lagi. Terus akhirnya ada yang mau nerima saya di gereja di situ. Tapi saya cuma diam aja. Dia mengatakan gini-gini, saya diam aja. Yang penting dalam hati saya, Yesus itu bukan Allah, melainkan Rasul. Sama. Itu aja. Tuh. Makanya saya kepada orang-orang itu setiap sama orang, teman saya itu bilang, saya pernah waktu itu dia datang ke rumah, saya dikatain murtad, kafir,
udah lama di gereja, ngapain pindah ke Islam? Saya jawab, kalau kamu kepingin saya pindah ke Kristen, hanya ada satu syarat. Ketemukan perkataan Yesus sendiri di dalam kitabmu yang mengatakan, Yesus berkata, akulah Allahmu, sembahlah aku. Aku baru balik. Tapi kalau tidak ada, aku tetap di Islam. Saya bilang gitu. Dia tantang sama Pak Yusak. Iya, saya tantang. Akhirnya gimana tuh? Terus dia, mana ada Mas Yusak? Kalau aku sudah menemukan di dalam Bimbel sendiri. Itu. Di Bimbel itu ada kebenaran. Loh. Di kitab apa? Di Korintus. Buka Korintus pasal 15 ayat 3. Apa perkataannya? Kamu yang baca atau aku yang baca? Dia bilang, kamu aja yang baca. Ya udah. Yesus berkata, aku datang ke dunia ini bukan atas kehendakku sendiri, melainkan aku diutus oleh Allahku. Sembahlah Allahku yang Esa. Tuh, garis bawain yang diutus. Dia bukan Allah. Dia bukan apa? Dia bukan Allah, bukan Tuhan. Dia melainkan manusia biasa seperti kita. Gitu. Dia masih jawab, tapi dia bisa menyembuhkan orang sakit, bisa memberi makan 5.000 orang. Ingat, dia itu perantara. Kalau dia sebagai Allah pasti berdoa. Nggak usah berdoa, nggak usah minta. Jadi 5.000 makanan. Jadi 2.000 makanan. Kun fayakun. Ya kan? Tapi ternyata apa? Yesus masih berdoa, minta kepada Allah. Gini. Dia sembuh, menyembuhkan orang buta. Dia berdoa, mengambil daun sama tanah, diusap ke orang yang buta sembuh. Karena apa? Dia juga perantara. Ituin. Dia juga bisa membangkitkan orang meninggal waktu seharus. Di kitab Perjanjian Lama juga ada seorang panglima, Raja Nebukadnezar minta sama Allah, panglima juga bangkit. Berarti kalau Nebukadnezar bisa membangkitkan panglima perangnya, berarti dia Allah. Nah, diam dia. Akhirnya dia datang ke rumah lagi, Mas. Nggak ngajak debat, nggak apa. Dia cuma datang ke saya minta. Saya takut diusir atau gimana. Katanya, kamu diusir? Enggak, Pak. Enggak, Mas Yusak. Kenapa? Aku sudah merenungi semuanya. Perkataannya Mas Yusak gimana sudah tak renungi, saya berdoa. Terus apa di dalam tasmu? Aku kepingin Mas Yusak antar. Kemana? Ke takmir. Saya ingin jadi mu'alaf seperti Mas Yusak. Masya Allah. 4 orang. Gara-gara diskusi tadi? Iya, diskusi sama saya. Masya Allah. Itu kapan kejadiannya, Pak? Kejadiannya saya habis mu'alaf tahun 2005, 1 bulan selanjutnya 4 teman mu'alaf. Selain tadi ayat Korintus yang tadi Bapak bahas itu, ada ayat lain nggak yang juga menjadi trigger Bapak bahwa ini kayaknya kontraproduktif gitu? Ya. Maaf, mau ambil tablet ya? Iya, sayang. Tapi saya cuma nyatet. Nggak apa-apa, boleh. Nyatet di kitabnya aja. Yang apa yang diajarkan Yesus, itu di perjanjian apa ada. Jadi ini catatan-catatan yang Bapak ini ya? Yesus itu juga mengajarkan, sebenarnya Yesus itu mengajarkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oh, ada ya? Ada. Itu di dalam surat Alkitab, Yohanes pasal 17 ayat 3. Coba sahabat ngaji cerdas bisa dicek ya. Dan ada juga Yesus menyuruh menyembah pada Allah. Nah, itu ada di kitab Matius pasal 4 ayat 10. Nanti bila ada bisa dicek di Google juga bisa ya. Di Google atau di kitab masing-masing. Nah, ada lagi dikatakan mengajarkan melakukan sholat. Itu juga ada di Bimbel, di kitab Keluaran pasal 10 ayat 31 sampai 32. Sampai 32. Terus ada lagi mewajibkan perempuan pakai jilbab, hijab.
Itu ada di kitab Korintus pasal 11 ayat 6. Ya. Terus ada lagi haram makan babi. Itu di kitab Imamat pasal 11 ayat 7 sampai 8. Itu perjanjian lama. Terus ada lagi haram minum minuman keras atau khamr. Khamr. Itu di Efesus pasal 5 ayat 18. Ada lagi dilarang membuat berhala. Itu ajaran gitu ya? Ajaran Musa. Yesus juga bilang itu di Keluaran pasal 20 ayat 4 sampai 5. Dan yang terakhir mengucapkan insya Allah. Itu juga ada di kitab Yakobus pasal 4 ayat 18. Baik. Jadi sahabat ngaji cerdas, kalau lupa tadi diputar lagi videonya, mundur ya. Coba dicek di Google tuh ada Alkitab, bisa dicek sesuai tidak. Makanya di dalam kitab untuk kaum-kaum lainnya silahkan dicek lagi ya. Itu saya menemukan suatu kitab. Kitab itu dibuat sama murid Yesus yang paling setia setiap Yesus khotbah kemana-mana. Kitab itu bernama Kitab Barnabas. Kitab Barnabas itu diulang lagi di kitab Perjanjian Baru. Kalau di kitab Barnabas itu mengatakan, setelah aku diangkat oleh Allahku dan didudukkan di sebelah kanannya, akan datang seorang nabi terakhir yang akan menggenapi dan menyempurnakan seluruh ajaran dari kitab-kitab, yaitu kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, siapakah nabi terakhir itu? Nabi terakhir itu Ahmad. Itu di Barnabas. Karena kitab Barnabas udah dibakar, karena ada perkataan ada nabi, seorang nabi terakhir yaitu perkataan Ahmad. Kata Barnabas dihilangkan. Nah, akhirnya dirubah di kitab Perjanjian Baru, itu mengatakan, setelah aku datang ke dunia ini dan didudukkan di sebelah kanannya, akan kutempatkan, kuletakkan rohku di atas kepalamu. Nah, itu sudah beda banget. Apa? Yesus sudah juga berkata di dalam kitab Bimbel sendiri, janganlah engkau mengurangi dan menambahi segala ajaranku. Ternyata di kitab Bimbel banyak yang dikurangi. Tuh, ada yang ditambah juga. Tuh. Itulah kebenaran. Semua orang sudah tahu kebenaran itu, tapi kenapa disembunyikan? Itu nanti ada hukum juga yang menyembunyikan kebenaran itu. Dia akan itu ada nanti hukumannya. Di Wahyu, di kitab Wahyu itu yang paling terakhir, dia mengatakan, seorang yang membawakan khotbah sudah bilang, ya Allah, aku sudah membagikan kebenaran engkau, mengapa engkau menjauhi aku? Enyahlah engkau dari hadapanku, aku tidak mengenal engkau. Itulah yang terakhir, hukuman terakhir yang sudah mengetahui kebenaran tapi tidak mau menyampaikan. Masya Allah ya. Jadi ini belum bicara Al-Quran nih, bicara Alkitabnya sendiri. Masya Allah. Lalu kemudian Pak, yang tadi kan Bapak cerita tentang kontraproduktif yang ada dalam Alkitab Bapak. Kemudian kenapa tidak dijalankan syariat itu gitu ya maksudnya. Nah itu sempat nanya-nanya nggak? Kayak tadi kan kok tadi ada perintahnya tidak makan babi, ya kan? Ada perintah suruh pakai hijab, pakai kerudung. Kok nggak dijalankan? Sempat nanya nggak sama tokoh-tokoh gereja atau siapa? Nggak. Terus waktu itu saya ketemu karena saudara saya pendeta sendiri, ya kan? Saya ajak konseling, ternyata dia nggak menerima. Dia tetap kalau makan babi itu sah. Sah makan babi? Iya. Padahal pendeta? Iya, sah. Bisa. Dia setiap harinya makan babi malah. Tuh. Pernah waktu saya masih Nasrani, ya kan? Dia itu mengadakan syukuran. Tak saya kira itu daging sapi. Belum sempat saya makan. Saya tanya dulu ke saudara saya, ini daging apa? Daging babi. Akhirnya saya letakkan lagi. Saya nggak makan sama sekali. Mending aku makan
tahu tempe dari daging babi, tak gituin. Nah, gitu. Makanya ada lagi itu pertentangan lagi soal khitan. Ada sekarang, kenapa orang Kristen khitan? Nggak ada aturannya. Ingat, di dalam perjanjian baru, perjanjian lama, soal Nabi Abraham, dia mengatakan seluruh anak laki-laki itu harus dikhitan. Sekarang kalau orang Kristen nggak berkhitan, menimbulkan penyakit. Saya bilang gitu. Sekarang Yesus sendiri dikhitan umur 5 tahun. Kenapa orang itu nggak mau dikhitan? Itu ada di kitab Bimbel, itu ada. Carilah kebenaran. Kebenaran itu di mana? Cara mencarinya bagaimana, Pak Mas Yusak? Berdoa. Doa sama Allah. Minta konsentrasi benar-benar sama Allah. Ya Allah, aku ingin kebuka kebenaran-kebenaran dalam Injil. Dalam Bimbel. Yang tersembunyi. Pasti dibuka. Dan akhirnya dia nyelidot lagi. Dia bilang, berarti Pak Yusak percaya kalau Yesus, iya, Yesus itu adalah Rasul, bukan Allah, bukan Tuhan. Dia manusia biasa, sama seperti kita. Dia di kitab Bimbel dikatakan anak Allah, kita juga anak Allah. Cuma Yesus melalui bukan persetubuhan, tapi dari roh langsung. Kalau kita melalui bapak sama ibu. Nah, sewaktu Maryam hamil, Yusuf nggak tahu. Dia bilang, kamu ambil dari mana? Maria bilang, ini buah roh dari Allah. Terus dia bilang, dia tanya lagi, kalau berarti yang disalib itu siapa? Yang disalib, kalau menurut kamu siapa? Yesus yang disalib? Bukan. Kok bukan Yesus? Dia itu adalah murid terakhir Yesus, Yudas Iskariot. Kok bisa? Sewaktu tentara Filistin mengejar Yesus disuruh lari ke rumah kosong. Setelah itu, Allah memerintahkan malaikatnya angkat. Setelah dia angkat, Yudas Iskariot jadi. Allah tinggal bilang, kun ya fayakun. Akhirnya setelah Yudas ditangkap, dia bilang apa? Aku bukan Yesus, aku Yudas. Tapi tetap aja dibawa. Lah, kalau kalian tetap bilang Yesus itu Allah, mengapa kalau waktu disalib kok nggak bisa lepas sendiri? Nggak usah aja berteriak, Elia lama sabatani. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti kalau dia masih berteriak, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dilihat aja, berarti dia itu seorang rasul, utusannya dia, bukan Allah. Pernah terjadi perdebatan sengit Pak antara Pak Yusak dengan teman-teman agama sebelumnya Pak? Nggak ada. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Cuma yang paling nggak suka sama saya cuma pendeta-pendeta aja. Tapi alhamdulillah, sewaktu saya kerja sales di Surabaya, itu saya memualafin seorang pendeta. Gimana? Bisa ceritakan nggak? Di daerah Darmo. Itu waktu saya kerja, diajak teman di kafe. Seorang pendeta itu lagi ceramah dekat sama saya. Ini satu meja, ini meja saya sama teman, ini meja saya pendeta. Dia kemungkinan cari jiwa, karena orang-orang yang tak lihat itu orang yang imannya lemah. Setelah itu dia udah pergi, saya hampirin. Setelah saya hampirin, dia salaman, dia mau menceramain saya. Saya dengerin aja. Akhirnya saya balik. Bapak sudah mengetahui kebenaran, tapi masih mau menyesatkan banyak umat. Loh, Mas kok bilang gitu? Bapak percuma ngasih khotbah saya, sebab maaf kata, saya dulu
seorang Nasrani. Kalau Bapak ingin tahu soal kebenaran, bukalah di kitab Bimbel, Pak. Saya cuma tanya aja sama Bapak. Bapak kalau menurut Bapak itu, Yesus itu siapa? Dia mengakui Allah, anak Allah. Terus itu buktinya di mana, Pak? Kalau Bapak menyebut anak Allah. Kalau anak Allah pasti ada di Bimbel. Cuma Yesus dikatakan Allah itu buktinya dari mana? Dia nggak bisa jawab. Kalau Bapak nggak bisa punya bukti, berarti Bapak masih ragu-ragu mengatakan Yesus sebagai Allah. Masih ragu-ragu mengatakan Yesus sebagai Tuhan. Tuh. Kalau menurut Mas, siapa? Kalau menurut saya, sebenarnya dalam hati, setiap saya mendalami ajaran ini, Yesus itu seorang Rasul, seorang utusan, seorang Nabi. Dia disebut ada Nabi Isa, bukan Allah. Karena apa? Kebenaran di kitab Bapak itu ada ajarannya Yesus, ada ajaran manusia. Kok bisa? Karena didoktrin. Kebanyakan orang Kristen sekarang didoktrin. Nah, itu doktrin manusia. Lah, siapa yang mengatakan Yesus itu Allah? Itu dari orang Roma. Paulus sendiri. Bilang gitu. Terus akhirnya, kalau Mas bisa tahu kalau Yesus itu Rasul atau utusan itu dari mana? Dari kitab Bimbel Bapak sendiri. Saya bilang gitu. Saya bukan dari mana-mana. Dari kitab dari itu sendiri. Kebenaran itu ada di kitab kita sendiri. Dari kitab kita sendiri, Bimbel itu nggak kemana-mana. Bukan dari Al-Quran, bukan dari apa. Enggak, di kitab sendiri itu kebenaran banyak. Tapi cuma kita kurang konsentrasi, kurang memahami, akhirnya nggak bisa menemukan kebenaran itu. Bilang gitu. Akhirnya dia kepingin tahu. Di mana? Udah, Pak, cari aja. Tadi kalau di Markus, sekarang buka aja di Lukas pasal 13 ayat 13. Akhirnya dia buka. Di situ dikatakan, wah, saya jadi ragu. Ragunya kenapa, Pak? Di sini Yesus mengatakan dia seorang diutus. Lah, kata Allah dari mana? Makanya itu, saya akan berkata dari tadi, cari kebenaran itu di dalam kitab Injil sendiri. Akhirnya dia berdoa, ya udah Mas, saya renungin di rumah perkataannya Mas Yusak. Ya udah, renungin. Saya pas pulang ditelepon sama beliau tuh. Iya, Pak Yusak lagi di mana? Saya lagi di rumah, Pak, lagi di Pare. Ada apa? Waduh, bisa tak jemput nggak? Kenapa? Udah. Kalau besok pagi nggak apa-apa, Pak. Kalau ini sudah malam. Pagi saya dijemput, akhirnya saya diajak suruh ngantar ke masjid. Saya heran loh, Pak, nanti nggak jadi masalah sama keluarga. Dikirain saya nanti bawa Bapak. Enggak, itu sudah dari hati nurani saya sendiri. Karena saya sudah ragu sama dengan agama Nasrani. Dia bilang gitu. Ya. Terus akhirnya dia menjadi mu'alaf, semua kekayaan dijual. Mulai dari rumah, mobil, kendaraan dijual semua. Sampai istrinya bilang, pulangin aku orang tuamu. Pokoknya kalau semuanya balik, aku baru balik ke rumah sama kamu. Akhirnya dia dipulangin, dia cuma dengan keyakinan aja. Dan setelah aku mu'alaf dan sujud kepada Allah ke jalan yang benar, semua pasti balik dalam jangka 1,5 tahun. Balik rumah. Tanah diwakopin balik. Banyak sekarang orang-orang tuh gimana ya? Kalau dikasih tahu tuh menyelewengkan. Enggak. Ya. Karena dalam Islam itu rezeki itu kan bukan sekedar materi, Pak ya. Iya. Kesehatan, saudara, waktu luang, gitu kan. Kemudian bisa berkumpul dengan keluarga. Badan yang sehat itu juga kan rezeki, Pak. Iya.
Rezeki itu bukan saja yang kita miliki, tapi kita pakai dan kita sedekahkan, itu insya Allah rezeki. Jadi dalam artian definisi rezeki itu luas Pak ya, insya Allah. Nah ini yang dialami oleh Pak Yusak saat ini ya. Mungkin kalau dulu sebelum masuk Islam, definisi rezeki itu mungkin masih materi aja ya. Materi. Jadi sekarang hati lebih tenang, walaupun istilahnya serba kekurangan, misalkan lagi kesulitan, tapi tetap disyukurin Pak ya. Jadi tingkatan-tingkatannya ada qanaah ya, ada bersyukur, ada tingkatan-tingkatannya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah makin menguatkan iman Islam Bapak dan keluarga ya Pak ya. Pak, saya tadi belum dapat cerita bahwa Bapak itu di momen mana ketika Bapak benar-benar bersentuhan dengan Islam, kemudian langsung mempelajari Al-Qur'annya tuh kan orang nggak langsung jatuh cinta ya, ada proses transisi. Nah proses itu seperti apa Pak? Ketika langsung belajar Islam atau ada diskusi kah dengan Ustadz atau ada dengan teman-teman yang lain begitu? Kalau saya waktu itu belajarnya ada perkataan itu di surat Al-Ikhlas yang menyentuh hati saya. Surat Al-Ikhlas. Yang itu. Huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Di momen apa tuh Pak? Itu di momen situ dikatakan tidak ada peranak, tidak diperanakan. Nah, maksudnya ketika Bapak buka surat Al-Ikhlas gitu ya, itu di momen apa ketika Bapak mendatangi Ustadz atau teman lalu silakan baca Quran ayat ini, surat ini gitu. Di momen apa Pak? Sebab kalau saya lihat itu sebagai pedoman. Pedoman dalam setiap perjalanan apa itu saya selalu baca itu. Selalu baca surat Al-Ikhlas itu. Tuh. Nah, setelah itu saya juga yang paling untuk menenangkan hati saya itu adalah ayat kursi. Oh, Masya Allah. Itu paling menenangkan. Setiap membaca ayat kursi itu meneteskan air mata saya. Setiap baca ayat kursi netes air mata. Setiap baca itu, pokoknya setiap membaca ayat itu selalu neteskan air mata. Apa yang terjadi dalam diri saya ini? Kok selalu membaca ayat itu selalu netes air mata? Ternyata saya waktu itu selagi merenung itulah ayat yang untuk menenangkan hati Anda. Itulah yang akan membuka segala kesusahan Anda. Itulah yang akan membuka aura-aura Anda. Makanya saya senang banget sama ayat kursi itu. Ya. Ciri-ciri orang yang beriman adalah Pak, ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran itu bergetar hatinya, ya bahkan bisa sampai menangis Pak. Nah, kebalikannya kalau orang yang dibacakan Al-Quran tapi dia cuek, tidak boleh. Saya itu kalau gini Mas, kalau saya satu hari setelah sholat nggak baca Al-Quran itu rasanya rugi. Masya Allah, sahabat ngaji cerdas, perhatikan. Sedih banget. Itu kayaknya gimana, hilang lah. Saya itu, ini maaf saya mau. Iya, Masya Allah. Saya bilang sama istri saya bilang, rumah ini biarpun kita susah, biarpun kita keadaan seperti ini, kalau kita mendekat sama Allah selalu baca Al-Quran, kita pasti segala urusan diselesaikan. Memang benar rugi kalau kita baca Al-Quran, sangat rugi banget, rugi. Setiap saya dalami sekali, ya Allah, hanya kitab inilah yang benar-benar membuka hati saya, yang bisa menenteramkan jiwa dan raga saya. Saya tidak akan pernah meninggalkan kitab ini. Masya Allah. Saya pegang sampai akhir hayat saya. Saya bilang. Masya Allah. Sahabat ngaji cerdas, mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh yang baik ya, dan bisa juga diikuti oleh teman-teman ngaji cerdas. Beliau bersahabat dengan Al-Quran, yang mana itu adalah mukjizat dari Allah untuk nabinya, Nabi Muhammad SAW. Ketika orang berpegangan dengan Al-Quran dan Sunnah, insya Allah tunjukkan jalan yang benar. Bagaimana perasaan Bapak nih ya,
ketika menyadari bahwa kebenaran Islam itu lebih unggul gitu ya, maksudnya lebih di hati Bapak ketimbang tadi Alkitab tadi. Kan perbandingannya nggak mungkin paralel sama, ketemu Al-Quran gitu kan. Kalau yang saya lihat kan ada orang masuk Islam itu dia mempelajari agama yang lain dulu gitu ya. Nah ini gimana Pak, kalau Pak Yusak? Kalau menurut saya perbedaannya jauh. Jauh banget. Ya dari awal sudah saya katakan, kalau di agama Nasrani itu pelajarannya seperti materialistis. Kalau di Islam itu hanyalah kebenaran aja. Segala apa yang menjadi ibaratnya segala kesedihan kita hilang. Apa yang menjadi urusan kita hilang. Ujian kita hilang. Memang kita diuji sama Allah. Kalau kita mendekat sama Allah, sering berdoa sama Allah, segala ujian itu akan tuntas. Nah, kalau di agama Kristen terlalu materialistis. Ya, tuh. Makanya saya berpedoman. Perbedaannya itu jauh banget. Kita sudah baca di bimbel, tapi hati ini tetap terasa nggak tenang. Tetap masalah itu ada aja, nggak bisa selesai. Tapi setelah saya pegang di Al-Quran, ada masalah, udah ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Habis itu baca Al-Quran entah berapa lembar, berapa ayat, hati plong. Ujian itu kayak lupa, udah lupa banget, udah. Makanya banyak orang, saya itu memang fisik kemungkinan dilihat dari ini uban, Mas Budi beruban tapi wajah masih muda. Padahal umur 40. Pikiran saya masih umur 31. Loh. Ya. Makanya saya setiap ada masalah itu saya buat santai. Gak terlalu saya buat, mana lah. Saya buat santai. Yang penting saya, ada masalah. Sholat, baca Al-Quran. Serahkan pada Allah gitu ya. Iya, serahkan sama Allah. Pasti Allah yang akan mengaturnya. Kalau dulu ada perantaranya dulu ya? Iya. Nah, kalau dulu ada perantara. Bilik dosa. Iya, itu. Kamu apa itu? Bacain aja lah. Pasti hilang. Gak hilang. Benar, gak hilang. Masalah itu tetap ada, Pak. Mau agamanya Islam maupun bukan Islam tetap ada. Cuman cara penanganannya tuh beda-beda ya. Ya. Kalau dulu kan Bapak juga aktif di gereja tadi ya, sebagai ketua remaja. Menghafal Alkitab dengan Al-Quran apa bedanya? Kalau di Al-Quran itu kan kita memang kalau saya itu waktu belajar sama itu sering sama kayak itu sering dikasih terjemah. Tuh, ya kan? Inilah yang kamu jalani. Ya kan? Kalau di kitab Injil itu kan sudah terjemah. Sudah ada terjemahannya. Nah, itu memang mudah. Tapi melakukannya. Melakukannya bisa enggak? Saya padahal sama orang Kristen itu udah bilang, orang Kristen itu nggak bisa bergaulnya sama yang lain. Kenapa, Pak? Saya pernah di waktu di Kristen, kalau saya kan berteman kan nggak pilih-pilih. Entah itu agamanya apa. Saya berteman. Tapi yang ini nggak mau. Ngapain berteman sama agama lain? Mungkin oknum aja kali Pak itu, Bapak. Bukannya gitu. Dia mau provokator saya. Lah, sifat saya beda. Sebab Bapak bilang, bersahabat itu semuanya boleh. Yang penting tinggal laku kita. Aja. Tuh. Makanya saya itu juga ingat perkataan nih Bapak. Hidup di dunia cuma 1 kali. Tidak bisa sampai 1000 kali. Carilah persahabatan, persaudaraan. Jangan cari musuh. Sama aja, jangan cari neraka. Neraka itu gampang. Surga itu susah. Makanya itu saya, kalau orang tua saya dulu Pak, bapak saya itu memang dulu Nasrani. Karena tersinggung, dia sama sekali nggak nginjek ke gereja, ke masjid nggak. Benar. Tapi satu, dia itu doanya
di rumah. Saya sangat heran. Berarti agamanya apa tuh kalau Kristen enggak, Islam enggak? Akhirnya dia waktu mau meninggal, dia juga minta didoain 2 kalimat syahadat. Oh, alhamdulillah. Jadi dua-duanya orang tua saya setelah 2 kalimat syahadat semua. Oke. Karena sudah nyebutin orang tua ya. Ketika Pak Yusak masuk Islam dengan proses yang tadi berpikir tadi ya, kritis karena berapa gereja yang ditolak oleh yang nolak Bapak? Gereja Bethel, 1, Pantikosta, 2, Katolik, 3. terus pokoknya ada 8. Nolak Pak Yusak masuk gereja? Iya. Gara-gara ya itu menentang pendeta menyebut nama Yesus Allah. Saya tentang Yesus itu adalah Rasul, bukan Allah, bukan Tuhan. Dia nggak terima. Akhirnya saya diusir. Oke. Nah, tadi kan udah diusir dan ditolak oleh gereja. Ketika Pak Yusak masuk Islam, bagaimana keluarga? Ada yang setuju, ada yang enggak. Yang setuju? Terutama kalau yang setuju ibu. Karena dari keluarga ibu itu Islam ada, Kristen ada. Sebab orang tua ibu itu pernah bilang, kamu terserah pilih agama mana. Itu aja. Terus yang nggak setuju bapak sama saudara. Saya sampai diusir dari rumah. Dibikinin rumah dari triplek di kebun. Listrik nggak boleh nyambung. Bedeng gitu ya? Iya. Terus listrik itu nyambungnya ke tetangga. Itu harus bayar sendiri. Terus saya bikin kamar mandi sendiri. Sama buat air pump sendiri. Akhirnya ada yang bantu dari remaja masjid sambil gotong royong bikin sumur bor sendiri. Saya cuma udah nggak apa-apa saya diusir dari rumah. Yang penting Allah masih sayang sama aku. Masya Allah. Saya bilang gitu. Suatu saat keluarga sini pasti dikasih hidayah masing-masing. Ingat perkataanku, Allah nggak akan diam. Dia pasti mengasihin umatnya yang disia-siakan. Setelah saya di situ, tapi bapak jarang ke situ, ibu yang ke situ. Selalu ke situ ngobrol. Temen, nggak ada sepinya saya Pak, malasan. Nggak ada sepinya. Orang masjid datang ngobrol di situ. Ngaji di tempat saya, di rumah saya. Ngaji bareng-bareng remaja masjid. Ada yang tidur di situ. Kayak makanan juga nggak kekurangan. Berkah itu Pak. Banyak yang bantu dari masjid. Tuh dibantu beras, datang dari jamaah itu sayur. Ada yang bantu dari situ. Terus listrik seharusnya saya setiap bulan bantu itu juga bebas. Sama tetangga nggak boleh bayar, nggak boleh bantu. Sampai orang yang itu bilang, kok tega amat bapaknya ngusir anaknya sendiri seperti ini. Lah. Setelah itu bapak sadar, itu hampir saya didiemin bapak hampir 1 tahun. Sadar-sadar saya habis kerja capek, ketiduran, kemungkinan takut saya nggak beribadah. Bapak bangun saya. Oh, Masya Allah, udah mulai empati itu ya? Ya bilang, Bud, Yus bangun. Udah waktu maghrib, kamu kan mau ajin. Cepat mandi, udah. Nanti kalau kamu mau balik aja ke rumah. Setahun ya? Iya, 1 tahun. Saya didiem sama orang tua laki. Habis itu kakak juga gitu, usir dari rumah. Gitu? Putih harus nggak boleh hidup di rumah sini. Adik juga gitu, usir dari rumah. Segitunya ya? Iya, usir ya. Terus bikinin rumah di kebun aja. Pokoknya semuanya dia yang tanggung. Karena dia sudah beda sama kita. Ya Allah. Tuh. Akhirnya saya cuma berdoa, ya Allah, inilah apa memang ujian hamba-Mu untuk mendekat ke jalan yang benar. Apa inilah ujian Engkau berikan? Apakah aku bisa melampaui ujian ini? Saya bilang gitu. Cuma saya bilang, nggak apa-apa aku di sini. Suatu saat salah satu, entah kakak, entah adik, pasti ngikutin jejakku. Ingat itu. Setelah itu adik pergi nggak ada kabar. Telepon ke rumah. Telepon saya. Saya tanya, kamu kemana? Video call. Saya bilang, video call. Sudah pakai ijab.
Udah pakai Hijab. kerudung. Masya Allah. Tanpa sepengetahuan Tanpa Pak Yusak? sepengetahuan saya, tanpa sepengetahuan orang tua. Waktu itu ngilang aja Ngilang, video. dia pamitnya, saya udah mau kerja. Karena apa? Kehidupan untuk sehari-hari suami nggak bisa memenuhi. Dia pergi ke Batam. Habis dari Batam, telepon. Saya sempat marah karena anaknya tiga-tiganya di rumah, Tinggal. di situ semua. Kasihan orang tua juga. Kamu di mana sih? Nggak kasih kabar. Akhirnya dia telepon video call. Ya udah, ya, halo. Saya heran. "Buset, kamu udah pakai hijab?" Dia langsung bilang, "Maaf Mas, waktu itu saya ngusir. Apa perkataan Mas sekarang terjadi sama saya sendiri. Sekarang saya ngikutin Mas menjadi mu'alaf. Udah berapa bulan? Sudah 4 bulan. Masya Allah. Kenapa tuh hidayahnya katanya? Sempat cerita nggak? Dia cerita gini, kenapa kamu menjadi mu'alaf ngikutin aku? Karena saya dimimpiin. Kamu itu udah tersesat. Ikutin jejak kakakmu. Buka kitab ini. Sama seperti saya. Dan nanya, kitab apa Mas? Lah kamu disuruh buka kitab apa? Di situ dikatakan kalau Yesus itu utusan. Nah, dari situlah Mas saya ikut menjadi mu'alaf. Habis itu dia nyari tahu lah ya. Setelah mimpi baru nyari tahu. Ngasih tahu. Enggak kayak seperti saya langsung. Itu tadi yang dibuatkan rumah di kebun gitu ya, sampai diusir sama orang tua sampai setahun itu tantangan yang terbesar, ujian terbesar atau ada lagi Pak? Setelah masuk Islam itu banyak sebenarnya. Dari pihak-pihak saudara yang beragama Nasrani aja. Ya. Mereka itu sampai saking, mohon maaf ya, saking Bapak sampai diusir terus diputus hak keluarganya gitu. Mereka tuh benci banget dengan Islam tuh. Kenapa sih Pak? Ada doktrin apa gitu? Kalau Bapak itu nggak sukanya satu, dia memang fanatik sama Islam. Gara-gara apa? Gara-garanya itu yang dia tak tanya. Kalau Bapak itu nggak suka sama Islam itu gara-garanya apa? Udah nggak tak ceritain. Itu urusan Bapak sendiri. Pokoknya nggak suka aja. Nggak suka. Gitu doang. Saya juga repot. Saya bilang, ya Allah, beri hidayah sama Bapak. Apa sih permasalahannya kok sampai fanatik banget sama agama Islam? Saya bilang gitu. Takutnya kan kemakan media Pak. Teroris lah, korupsi lah, maling lah kan begitu. Bapak itu, tapi saya herani satu, Mas. Ya. Dia sudah benci sama Islam. Tapi setiap tahun dia zakatin masjid. Beras. Iya nggak apa-apa, semangatnya tapi nggak sah. Ya, makanya heran banget. Tapi sadar-sadarnya dia waktu sakit. Iya. Ya, nggak apa-apa. Aku mau ngikut kamu aja lah. Lah, kok ngikut aku? Ntar salah lagi. Nggak, aku pokoknya ngikut kamu. Panggil takmirmu, panggil seluruh kiai, panggil. Di atas langsung sadar, langsung meninggal. Sebelum meninggal tuh pas tuh. Iya. Masya Allah. Jadi setelah habis baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah 2 kali langsung tutup mata. Masya Allah. Gitu. Lah, terus yang saya herani lagi, tanah makam Bapak itu nggak digali-gali sama yang gali makam itu, nyiumin tanah, tak giniin. Kamu ngapain nyiumin tanah? Tanah nggak ada baunya. Lihat tuh tanahnya nih, wangi. Mungkin ada pohon apa gitu di situ wangi. Ya, makanya tuh apa sih? Yang itu cuma Bapak itu kasih pesan sama saya. Kamu sudah beragama Islam, ingat hasil jerih payahmu jangan kau sembunyikan. Infak, sedekah itu kamu harus lakukan. Karena itu hak milik orang. Ada hak orang lain. Orang lain itu harus dikasih nih. Harus dikeluarkan. Ya.
Terus dia juga bilang, pernah juga, aku itu sebenarnya suka sama agama itu suka waktu sakit. Cuma aku takutnya kamu nanti salah. Salah gimana Pak? Lupanya gimana? 1, sholat. Sholat udah kamu lakukan. Ingat ya, orang mati sholat pasti ditanya. Tuh, ya kan? Yang kedua itu adalah amal kita. Amal kebaikan kita. Tuh, malah aku yang diwejangin sama dia. Benar, saya diwejangin. Amal harus kebaikan, sholat memang dilakukan. Apa nanti amalmu di sono nggak dinilai? Pasti dinilai. Amal kita itu dinilai. Iya ya Pak, iya. Saya bilang gitu. Habis itu diam, tidur, bangun lagi, nyuruh itu. Akhirnya ya itu 2 kalimat syahadat meninggal itu. Cuma apa saja itu doang. Kalau ibu gimana Ibu? Kalau ibu sama. Ibu waktu di rumah sakit dia ini gimana? Orang-orang nggak ada yang jenguk aku. Yang jenguk malah sahabat-sahabatnya. Yang jenguk itu ibu malah orang-orang muslim. Orang-orang dari gereja nggak ada. Terus akhirnya aku pengen ikut saya, kamu Bud. Loh, ibu itu bingung. Bingung kenapa? Nanti kalau ibu dipanggil Allah itu jalan ibu kemana? Tuh. Karena sebab ibu sakit kan nggak pernah ke gereja, nggak pernah. Makanya ibu bingung. Saya bilang gini, saya nggak bisa Bu, maksa ibu ngikut aku nggak bisa, sebab dosa. Aku takut dosa. Itu karena kalau aku ngajak ibu, aku maksa ibu berarti. Itu harus kehendak ibu sendiri. Nah, pikirkan dulu Bu. Dipikirkan sampai 4 hari. Baru dia kemungkinan juga masih udah ada gambaran lagi. Dia bilang, aku sudah dari hati kecilku. Panggil takmirmu, panggil kiaimu, aku minta 2 kalimat syahadat. Masya Allah. Tuh. Di rumah sakit tuh? Iya, di rumah sakit. Di UGD. Akhirnya saya pegang tangan 2 kalimat syahadat, 2 kali langsung. Sama juga? Sama kayak. Masya Allah. Tuh. Sampai akhirnya mayat jenazah dibawa pulang, saya bertengkar sama kakak. Rebutan itu cara makamin bukan? Cara pemakaman. Iya. Akhirnya gimana tuh? Terus akhirnya saya menang. Karena kan belum ada dokumen-dokumen yang dia nanya ke pendetanya. Gimana? Dia bertanya, Bud ini Bob, ibu gimana? Ingat, ibu itu waktu itu bingung. Dia menangis sama aku. Jalanku itu kemana nanti aku setelah dipanggil sama Allah? Bingungnya sama aku, Mas. Akhirnya dia sendiri, dia bilang ke aku, Bud, aku mau ngikut kamu untuk jalanku kalau aku dipanggil Allah. Ya udah, saya turutin. Kemungkinan itu perkataan terakhir ibu, permintaan ibu terakhir. Masa mau tak tunda? Nah, gini. Akhirnya ya udah saya panggil takmir, kiai, 2 kalimat syahadat. Udah, ibu nggak ada, mau diapain lagi? Iya. Nah, gitu. Sempat bersitegang atau gimana? Ya, sempat bersitegang itu banyak orang. Tuh, akhirnya ya udah sekarang terserah. Mas mau bilang ke pendeta, nanya dulu terserah. Tanya, telepon dia. Ini ibu saya udah baca kalimat syahadat. Pak Ari harus sabar. Ibu itu harus dimakamkan secara Islam. Pendetanya bilang gitu? Sebab udah baca 2 kalimat syahadat itu udah sah. Ibu Mas Hari itu udah masuk Islam. Masya Allah. Itu ngerti ya maksudnya pendetanya ya? Pendetanya ngerti ya. Kalau yang cari masalah, malah diperpanjang. Ya, kalau yang cari masalah, mana dokumennya sudah ada ini ya gitu ya. Alhamdulillah. Tapi waktu ibu nggak ada, yang bacain doa, yang bacain itu ada semua. Yang syahadat itu. Iya. Kiai Gontor Tebu ya disaksikan banyak orang lah ya. Alhamdulillah. Terus akhirnya Mas Hari kakak saya udah mau debat nggak bisa, sebab ada semua. Iya, udah kalah masa lah. Kalah dianya. Iya. Terus akhirnya mengikutin. Alhamdulillah. Tuh mengikutin Islam. Berarti yang keluarga yang belum cuma kakak aja ya. Ade udah. 3 bersaudara Pak?
3 saudara. Saya kakak, saya adik. Nah, keponakan ini yang dari adik 3-tiganya juga mualaf. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Mualaf semua udah. Jadi dia ngikut papahnya kan masih Kristen. Dia itu bujuk ke papahnya doang. Dia bilang, kitab itu dibelajarin terus sama saya. Dipelajari kakak. Dia bilang, dia sering WA ke saya. Boh, doa boh, biar ayah bisa dapat hidayah masuk Islam. Kamu juga doa, gituin. Iya, dia nyebut sudah tak gencer. Ya, itu sebenarnya Yesus itu bukan Allah, Yesus itu Rasul. Kamu dari mana? Di kitab Bible sendiri ada. Sering debat, anaknya sendiri. Anak 3 berdebat terus katanya. Cuma dia tak gini, udah doa dengan konsentrasi. Suatu saat Allah pasti jawab. Dan bil hikmah ya, kita jangan modal semangat saja. Nanti orang malah antipati begitu. Masya Allah. Sahabat Ngaji Cerdas, doakan ya keluarga Pak Yusak yang masih belum masuk Islam agar mendapatkan hidayah. Masya Allah. Pak Yusak, saat ini mungkin ketika video ini ditonton atau mungkin saat ini dimanapun berada nih sahabat Ngaji Cerdas yang sedang menyaksikan, barangkali sedang kebingungan, sedang dalam keraguan begitu ya, atau butuh giroh keislaman, karena iman ini kan fluktuatif nih. Hari ini beriman belum tentu besok ya. Ya tapi mudah-mudahan iman kita tetap stabil ya. Nah, ada nasihat gak buat mereka nih yang juga Pak Yusak ini dulunya seorang mualaf ya. Dulu ya, kalau sekarang bukan mualaf lagi nih. Sekarang udah mukalaf dan muslim. Nah, ada nasihat gak buat mereka nih? Ya, saya cuma ngasih nasihat pada rekan-rekan. Janganlah kita meninggalkan ibadah kita. Teruslah baca Al-Quran. Walaupun 1 lembar, 2 lembar, yang penting bisa membimbing hati kita, memberi ketentraman hati kita, menyejukkan hati kita. Dan dalamin, walaupun kita belum tahu arti dan terjemahan, datangin seorang guru apa artinya agar kita bisa melaksanakan apa yang menjadi pedoman di kitab kita itu. Yang paling penting saya kepada rekan-rekan muslim, jangan lupa walaupun kita punya sedikit rezeki, sedekahkan kepada orang-orang fakir miskin. Di bawah kita masih ada yang paling miskin. Itulah di dalam kitab juga kitab Al-Quran juga ada, bantulah sesama. Rezeki kita kasihkan. Nanti rezeki kita akan dikembalikan sama Allah 2 kali lipatnya. Kita tidak akan menjadi miskin, kita akan lebih kaya. Rezeki dapat kita cari, sebab kasihan saudara-saudara kita yang nggak bisa makan. Apalagi negara ini semakin genting, kita saling bantu-membantu. Marilah kita perkuat iman kita, persaudaraan kita, silaturahmi kita. Kita mencari pahala, bukan mencari apa-apa di sini, saudara-saudara. Ya, marilah kita tunjukkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Itu aja. Ya, Masya Allah. Pak Yusak yang dulunya juga seorang mualaf ya, yang dulunya juga seorang mualaf karena dari tahun 2005 ya Pak ya, mudah-mudahan selalu istiqomah. Banyak berpesan tentang infak, sedekah dan wakaf. Masya Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261 ya. Nanti buka aja ya terjemahannya. Kurang lebih ketika kita berinfak ya, 1 biji akan menjadi 7 biji. 7 biji akan dikalikan lagi. Tapi jangan salah niat. Pengen sedekah tapi pengen dapat balasan ya. Balasan dari Allah itu kalau tidak di dunia, insya Allah di akhirat ya Pak ya. Masya Allah. Sahabat Ngaji Cerdas, diskusi saya dengan Pak Muhammad Yusak Budi Santoso ya. Alhamdulillah kita cukupkan ya Pak. Mudah-mudahan nanti ada diskusi yang lain dan ini menjadi edukasi kepada seluruh penonton sahabat Ngaji Cerdas. Sahabat Ngaji Cerdas, sebelum saya pamit, ini adalah Sultan Parfum yang juga menjadi support untuk operasional kita ya. Karena kita tidak ada lembaga atau
perusahaan di belakang kita, Pak. Ya. Jadi kita berusaha ikhtiar memulai muamalah dengan menjual Sultan Parfum. Sahabat Ngaji Cerdas bisa dapatkan ini melalui klik di link di bawah atau nomor WA yang ada di bawah. Insya Allah harganya bersahabat, dan ini juga sesuai ada tuntunannya untuk menggunakan parfum ini untuk sholat, untuk ketemu guru, untuk ngaji dan sebagainya. Sahabat Ngaji Cerdas, jika saya ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat Pak Yusak ya. Makasih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma kasturi. Dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.